Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review RG Double Quanta dari Bandai. Double Quanta adalah Mobile Suit utama dalam movie Mobile Suit Gundam 00 Awakening of the Trailblazer dan juga Gundam ketiga yang dipiloti oleh karakter utamanya yaitu Setsuna FCY. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang MS-nya bisa kalian lihat di review MG dan kit versi Meta Build Dabannya. Ya, jadi kali ini kita akan lebih fokus ke kitnya. Kit ini adalah kit ke-21 dari lini Real Grid dan juga merupakan kit RG ketiga dari sel Mobile Suit Gundam 00. Untuk inner frame-nya, RG Double Quanta ini mengambil inner frame dari RG Gundam Exia yang dirilis sebelumnya kecuali bagian tangan dan pinggangnya. Untuk proses perakitannya, menurutku lebih simpel dibandingkan RG Exia atau RG Double Racer. Tapi tetap cukup menyenangkan seperti merakit kit RG pada umumnya. Sesuai tradisi dari lini Real Grid, RG Double Quanta ini memiliki penampilan dan separasi warna yang sudah bagus. Untuk proporsi dan separasi warna, kit ini juga menurutku lebih baik dari counterpart HG bahkan MG-nya. Kit ini juga cukup solid walau termasuk kit RG generasi awal dan juga punya artikulasi yang cukup luas sehingga mudah untuk dipose-pose. Jadi buat yang suka gameplay fotografi, kit ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Untuk bagian kepalanya bisa digerakin ke depan, ke belakang, juga bisa digerakin kiri kanan, dan kepalanya juga bisa diputar. Untuk bagian lehernya yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Turun ke bagian perut, perutnya bisa ke depan, juga bisa ke belakang. Bagian perutnya juga bisa digerakin kiri kanan. Terus bagian pinggang yang ini juga bisa diputar seperti ini. Lanjut ke bagian tangan, untuk bagian bahunya bisa digerakin terpisah seperti ini. Tangannya bisa diputar. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengannya ini juga bisa digerakin. Tangannya bisa ditekuk. Seperti ini kalau kita lihat dari samping. Bagian biru yang ini juga bisa digerakin. Dan untuk pergelangan tangannya juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian skirt depannya ini bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian skirt sampingnya bisa diangkat, terus juga bisa digerakin seperti ini. Dan untuk bagian skirt belakangnya juga bisa digerakin seperti ini. Dan juga bisa diputar. Lanjut, untuk bagian kakinya bisa ke depan sejauh ini. Ke belakangnya segini. Kakinya juga bisa split. Bagian yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Kakinya bisa ditekuk seperti ini. Dan di sini kelihatan ada armor yang bergeser. Di sini juga ada foil stiker. Di sini juga ada clear path hijau. Dan ini kalau kita lihat dari samping. Lanjut, untuk bagian pergelangan kakinya yang ini bisa maju mundur, juga bisa miring kiri kanan. Bagian kakinya yang ini juga bisa ditekuk. Dan juga bisa diputar seperti ini. Oh ya, untuk bagian yang ini juga bisa digerakin. Untuk artikulasi backpacknya, bagian ini bisa digerakin seperti ini.
Bagian ini juga bisa digerakin. Untuk bagian ini juga bisa diputar. Bagian ini juga bisa digerakin seperti ini. Oh ya, untuk bagian ini juga bisa digerakin. Dan bagian yang ini juga bisa diputar seperti ini. Dan juga bisa naik turun seperti ini. Untuk bagian biru yang ini juga bisa dibuka seperti ini. Terus bagian JN drive-nya bisa dikeluarkan seperti ini dan juga bisa digerakin. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada JN Sword 5. Bagian biru yang ini bisa digerakin seperti ini. Terus bagian ini juga sama, bisa juga digerakin. Bagian ini juga bisa digerakin seperti ini, dan ada juga clear path hijau di sini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang JN Sword with Long. Seperti ini tampilannya. Terus bagian handle-nya ini bisa dikeluarin seperti ini. Lalu kita juga dapat sepasang JN Sword with Medium. Sama seperti yang tadi, handle-nya bisa dibuka. Selanjutnya kita juga dapat sepasang JN Sword with Sword. Seperti ini tampilannya. Terus bagian handle-nya juga sama seperti yang tadi, juga bisa dikeluarin. Kurang lebih seperti ini. Kita juga dapat stand kecil untuk senjata seperti ini. Untuk bagian yang ini tuh bisa digerakin. Yang ini juga sama, juga bisa digerakin seperti ini. Dan untuk bagian yang ini juga sama, juga bisa digerakin. Selanjutnya, kita juga dapat sepasang tangan mengepal dari runner inner frame-nya. Selanjutnya, kita juga dapat sepasang tangan untuk memegang senjata. Tangannya agak unik ya, soalnya dia megang senjatanya agak miring. Tapi sayang, ball joint-nya nggak bisa digerakin. Lalu, kita juga dapat satu tangan terbuka, tapi ini kita cuma dapat satu tangan kirinya. Dan seperti RG pada umumnya, kita dapat sepasang tangan berartikulasi seperti ini. Untuk bagian ini juga bisa digerakin, bagian jari ini juga bisa digerakin, yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Ya, walaupun nggak terlalu berguna untuk megang senjata. Dan yang terakhir, kita dapat sebuah base adaptor seperti ini. Sama seperti kit RG pada umumnya, RG Double Quanta ini punya kokpit yang bisa dibuka. Ya, walaupun nggak ada figur pilot di dalamnya. JN Drive Double Quanta ini bisa dicabut ya. Caranya dengan naikin bagian atas backpacknya dan puter JN Drive-nya ke kiri. Terus tinggal ditarik keluar seperti ini. JN Sword 5 ini bisa kita ubah ke mode rifle dengan cara atur bagian yang warna biru ini, terus turunin handle-nya dan tarik part biru di atasnya ke belakang. Terakhir, tinggal putar bila pedangnya 90 derajat. Dan seperti inilah mode beam rifle-nya. JN Sword 5 ini juga bisa digabung dengan 6 JN Sword Beat-nya untuk membuat mode Buster Sword seperti ini. Dan kurang lebih seperti inilah tampilannya.
Dan dari mode Buster Sword ini kita juga bisa ngetransformnya ke mode Buster Rifle dengan cara yang sama seperti mode Rifle GN Sword 5, ditambah dengan ngebuka ujung pedangnya. Dan seperti inilah hasilnya. RG Double Quanta ini juga punya mode Quantum Burst Mode seperti yang ada di movie-nya. Caranya dengan menghubungin GN Drive yang ada di GN Seal-nya ke GN Drive di belakang badan kitnya seperti ini. Ini tampilannya kalau kita lihat dari belakang. Dan bisa kita lihat ada GN Drive-nya di dalamnya. Ya, walaupun gak selengkap MG-nya. Untuk perbandingannya, di sini aku bandingin sama dua RG Gundam 00 yang dirilis sebelumnya. Di sini ada RG Gundam Exia yang dirilis pertama kali dari seri Gundam 00. Kemudian disusul dengan RG 00 Racer, dirilis pada tahun 2015 dengan harga paling tinggi yakni 3.000 yen. Kemudian disusul oleh Gundam ketiga milik Setsuna yaitu Double Quanta setahun setelahnya. Dan sampai sejauh ini hanya kit yang dipiloti Setsuna yang mendapat treatment RG. Selanjutnya, di sini aku bandingin dengan versi MG dari Bandai dan versi Turunan Metal Build dari Daban. Untuk proporsinya, menurutku kit RG ini yang paling mendekati line artnya. Tapi kalau dari segi self presence-nya, kit dengan skala 1:100 pasti bakal lebih mencolok dibandingkan kit dengan skala 1:144. Hal ini wajar karena memang perbedaan ukurannya cukup jauh. Dan terakhir di sini aku bandingin sama Wing Gundam Zero dan Nu Gundam. Kalau dibandingin Wing Gundam Zero yang tingginya cuma 15 meter, jelas Double Quanta terlihat lebih tinggi. Tapi kalau dibanding sama Nu Gundam yang punya tinggi 22 meter, Double Quanta masih jauh lebih pendek. Sesuai dengan tinggi Double Quanta pada movie-nya yaitu 18,3 meter, dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.